Hai semua, kalian suka camilan renyah dan gurih? Yuk, intip proses pembuatan singkong keju yang crispy di luar, lembut di dalam. Nah, proses pertama, singkong direndam terlebih dahulu. Kalian tahu nggak sih, kenapa singkong harus direndam dulu? Supaya kualitas singkong yang akan diproduksi tetap fresh dan tidak terkontaminasi udara. Kemudian, singkong dikupas dan selanjutnya dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Proses selanjutnya, singkong kembali direndam untuk memastikan singkong tetap fresh dan bersih sehingga siap untuk digoreng. Masuk ke tahap utama, singkong digoreng dengan api sedang selama kurang lebih 30 sampai 40 menit hingga menghasilkan tekstur yang sempurna. Proses terakhir, singkong keju dikemas dengan rapi dan siap dipasarkan untuk dinikmati kapan saja. Yuk, nikmati kerenyahan dan kelembutan dalam setiap gigitan. Singkong keju, crispy di luar, lembut di dalam. Sebenarnya pada dasarnya semua sama. Karena kenapa? Bahan baku sama, singkong, ya kan? Cuman yang membedakan kemungkinan pelaku usaha 1, 2, dan 3 kemungkinan ada yang memakai, mohon maaf, singkong kualitas nomor 1, ada yang singkong asal-asalan, ya kan? Karena semua itu kan tergantung dari harga, ya kan? Dari harga, dan harga itu pun juga mempengaruhi nanti harga jual dan mempengaruhi margin keuntungan, kan seperti itu. Nah, itu tantangan tuh pasti ada, pasti ada, dan tantangan dari proses pembuatan. Namanya singkong itu kan berbahan dari alam. Kita nggak bisa, oh ini singkong bagus, oh ini singkong jelek, nggak bisa. Kenapa? Karena kan dia di dalam tanah, ya kan. Seperti tadi dilihat itu bagus, tapi setelah diproses, mungkin besok bisa lihat cara proses. Setelah diproses itu ternyata ada yang ganyong, tau ganyong nggak? Keras, ada yang keras, ada yang hancur. Nah itu ketahuannya setelah lewat proses, itu baru ketahuan, ya, gitu. Jadi itu kendala di proses. Nah kalau pas tidak jadi sesuai hitungan, olahan 1 ton normal jika singkong itu katakanlah tidak bermasalah, paling tidak bisa jadi 900 pack. Tapi kalau singkong itu ternyata kualitasnya kurang bagus, ya kan, itu separuhnya aja udah bagus, 500 pack, 600 pack juga bagus. Nah itu dari segi kalkulator, hitung-hitungan jelas kita rugi. Nah, itu kendala di proses produksi. Terus kendala di lapangan, di pasar, biasa kompetitor, terus yang berusaha pengen menjatuhkan, ya kan, terus banyak sekali gitu ya. Salah satu contohnya yang saya sebutkan tadi. Makanya bagaimana biar kita bisa eksis, kita tetap jaga kualitas. Waktu proses kita semua pakai bahan berkualitas. Singkong juga kita datang dari Wonosobo seperti Matahari, ya kan. Terus untuk penyebabnya juga kita langsung datangkan dari pabrik Unilever.
biasa ya, garam kan. Selain singkong keju, saya ada produksi getuk, terus klenyem, tapi klenyem kebetulan kita stok nggak ada. Terus dari ubi jalar, ubi ungu itu kita ada timus sama ubi lumer. Kebetulan juga itu mungkin ada stok sedikit ubi lumernya. Kalau timusnya soalnya kita terkendala di bahan juga. Nah, masa tanam itu 3 bulan sampai 4 bulan. Terus setelah itu nggak bisa ditanam ubi lagi, harus diselingin seperti jagung, cabai, kacang, baru bisa tanam ubi lagi. Jadi siklusnya nggak menentu kalau ubi. Makanya kita ketika panen kita baru buat, tapi kalau nggak ada panen ya udah, daripada kita pakai bahan dari pasar nanti kualitas nggak bagus, mending kita stop, kita nggak bikin. Untuk sementara tetap saya kembangkan. Kalau untuk menambah item variasi itu kayaknya belum, karena permintaan yang sudah ada sekarang kita belum, ya bisa dikatakan 100% belum bisa nutupin. Jadi kita maksimalkan yang ada dulu, setelah nanti semuanya terkondisikan sesuai kuota permintaan pelanggan, kita bisa nutupin, kita baru mikir varian yang lain. Singkong keju, getuk crispy, terus ubi lumer, timus, sama klenyem, 5 varian. Ini singkong frozen, ya kan? Penyimpanan mutlak harus di freezer dengan suhu tertentu, minimal -10, minimal. Tanpa bahan pengawet, ketika di suhu ruangan itu bisa bertahan maksimal 15 jam. Setelah 15 jam biasa bakteri biasa hidup lagi. Nah, akibatnya apa? Ngiler, kecut gitu. Makanya kita wanti-wanti kalau kita kiriman ke Jakarta itu kan perjalanan sini Jakarta kan misalnya kan 10 jam. Kita juga bilang sama penerima, begitu terima harus pembekuan lagi, masuk freezer lagi. Kalau singkong sebenarnya musim terus. Ketika yang dimaksud nggak musim itu ketika sebenarnya bukan hujan. Biasanya perubahan musim hujan ke musim panas ke musim hujan itu biasanya sulit. Sulit itu dalam arti sulit mendapatkan singkong yang berkualitas. Kalau singkong tetap ada, cuman kualitasnya nanti beda.